apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh ini yang ditemukan 6 TCF ini di South Andaman ini yang kata Pak Dahlan tadi itu bisa bermanfaat untuk pembangunan Aceh ke depan. Ada semacam keengganan daripada pihak kontraktor untuk shore base-nya di Lok Semawe. Maka lagi dicari peluang adalah shore base-nya ke Sabang atau ada kepulauan atau pipanisasi langsung ke Sumatera Utara. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh supaya ini shore base-nya tetap ke Lok Semawe, baik sampai entrut buya krung tedang-dang buya tamang merezeki. Repsol sudah meninggalkan Aceh dan ini adalah bisa menjadi BPMA itu dianggap gagal dalam hal menahan Repsol. Apakah meninggalkan Aceh karena tidak ada cadangan atau karena memang ada preman gampung di dalam pengelolaan BPMA itu sendiri? Ini kita perlu transparan Pak Dahlan ini. Eits, subscribe dulu. Saya minta dulu Pak Dahlan bisa memperkenalkan diri lebih lengkap ini. Supaya kalau saya kan tidak lengkap sekali ini pengalaman Pak Dahlan ini. Silakan Pak Dahlan. Baik, Pak Adli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Salam. permisa Sago TV yang berada di Banda Aceh. Perkenalkan, saya adalah putra Aceh yang bekerja di luar Aceh. Putra Aceh dari kelahiran di Pidijaya tahun 1970, di mana menganyam pendidikan adalah pertama di Politeknik Siakuala. Dulu tahun 1989 saya masuk Politeknik jurusan Teknik Kimia. Selanjutnya saya melanjutkan ke S1 di Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung dan tamat di Bandung. Selanjutnya langsung bekerja di Jawa Barat. Pertama sekali saya berkecimpung di industri petrokimia setelah tamat kuliah di Bandung, adalah bekerja di petrokimia di Jawa Barat. Yang pertama di Purwakarta, setelah itu bekerja di Cilegon. Cilegon ini adalah bagaimana kita tahu daerah kawasan industri petrokimia yang terbesar di Indonesia. Di Cilegon saya bekerja di sana dari tahun 93 sampai tahun 2000. Kita tahu Jawa Barat ini adalah bukan sumber gas, tidak ada resource gas, tetapi industri petrokimia mereka tumbuh. Mereka adalah cukup kondusif perkembangannya, yaitu dengan membeli bahan bakunya dari nafta. Nafta itu adalah bahan baku petrokimia untuk membuat etilen, polietilen, dan bahan-bahan baku polimer lainnya. Ini nafta mereka dapatkan adalah dari luar negeri, dari Saudi Arabia, dari Kuwait, dari Oman, dari Malaysia. Kemudian dari tahun 2000 itu ada program pemerintah Indonesia menggalakkan semua pekerja Indonesia, sewaktu itu adalah Presiden Abdurrahman Wahid, berkunjungan ke Qatar, jadi bekerja sama dengan pemerintah Qatar untuk memberi peluang kepada putra-putri Indonesia yang pengalaman di oil and gas dan petrokimia untuk bisa bekerja di Qatar. Maka tahun 2000 dibuka besar-besaran peluang rekrutmen di Jakarta untuk putra-putri Indonesia yang terbaik. Siapa yang terpilih adalah bisa bekerja di Qatar. Alhamdulillah, tahun 2000 saya terpilih sebagai salah satu putra-putri Indonesia yang bisa bekerja di Qatar. Alhamdulillah. Sewaktu itu di tahun 98, pemerintah Qatar sendiri adalah datang langsung PT Harun, di mana PT Harun itu waktu itu 96 masih jaya-jaya tahun 96, di mana PT Harun tahun 96 itu adalah saham PT Harun atau gas dari PT Harun dari Mobil Oil. Mobil Oil adalah membangun kilang pertama di Qatar, Qatar Gas dan Ras Gas. Sehingga banyak putra-putri dari Lok Semawe PT Harun di hire, direkrut, dibawa ke Qatar sebagai tim startup pertama. Jadi kita tahun 2000 putra-putri Aceh di Qatar adalah banyak
bekas dari ExxonMobil, Lusukun, banyak dari PT Arun, banyak dari Pupuk Iskandar Muda, Pupuk ASEAN. Itu adalah semua mensupport ataupun bekerja sebagai tenaga skill, tenaga skill di oil and gas di Qatar. Hampir mayoritas tahun 2000, 2001 adalah orang yang bekerja di oil and gas Qatar adalah semua orang-orang dari Aceh, dari Lusmawe. Itu adalah cikal bakal startup awal daripada Qatar Gas, Rasgas, Qatar Petroleum adalah semua putra-putra Aceh yang berpengalaman di Lusmawe maupun yang berpengalaman di luar Lusmawe, berpengalaman di luar Aceh. Jadi setelah tahun 2000 saya bekerja di Qatar hampir 10 tahun di Qatar Petroleum. Kemudian ada peluang baru pindah ke Oman. Oman adalah Shell yaitu Development Oman di bawah Shell Petroleum, Petroleum Development Oman. Di sana adalah sedikit sekali warga negara Indonesia, apalagi warga negara Indonesia yang bekerja di sana adalah minim sekali. Juga demikian orang-orang kita Aceh di Oman juga masih sedikit sekali. Jadi saya di Oman sekitar 2 tahun. Kemudian ada penawaran untuk ke Abu Dhabi. Di Abu Dhabi tahun 2012 saya masuk ke ADNOC, ADNOC Group. ADNOC ini adalah perusahaan pemerintah daripada Uni Emirat Arab, di mana ADNOC ini dia memproduksikan LNG, crude oil dan sebagainya. Ini adalah sebagai bagian daripada negara-negara pengekspor minyak terbesar juga di dunia, ADNOC Abu Dhabi. Jadi Pak Dahlan ini lama juga di Abu Dhabi ya? Abu Dhabi 4 tahun Pak Adli. 4 tahun. Jadi di sana sudah bertemu enggak dengan pihak Mubadala di sana? Mubadalah kita tidak bertemu karena Mubadalah adalah perusahaannya governmentnya Abu Dhabi, uh, Ya. tidak tidak satu satu company dengan ADNOC. Tetapi ini adalah saudaranya ADNOC. Mubadalah anaknya ADNOC. Oh, Mubadala itu anaknya Adnong. Jadi Adnong ini Ya, sebagai induk perusahaan Mubadala. iya, ADNOC ini adalah perusahaannya government, Ya. Mubadalah punya. Kalau Mubadalah ini adalah perusahaan anaknya Raja Abu Dhabi. Oh, jadi ini Mubadala ini perusahaan anaknya Raja Abu Dhabi. Sedangkan Iya, Adnok tempat Pak Dahlan bekerja ini adalah merupakan punya perusahaannya, punya negaranya Uni Emirat Arab. Jadi betul. saya kira ini pengalaman ini. Kemudian kalau Pak setelah di Qatar, di Abu Dhabi, kemudian di Oman, ini kemudian kapan Pak Dahlan kembali ke Indonesia ini? Jadi kembali ke Indonesia ada suatu histori awal. Ada program pemerintah Indonesia yaitu Balik Kampung namanya. Judulnya Balik Kampung. Jadi pemerintah Indonesia datang ke Timur Tengah karena semua putra-putri Indonesia yang bagus-bagus pada pindah ke Timur Tengah. Di Indonesia pada oilnya drop, produksi drop. Akhirnya diajak balik pulang kampung judulnya. Jadi ini diadakan adalah oleh SKK Migas. SKK Migas mengadakan suatu interview besar-besaran yang dipusatkan di Abu Dhabi. Semua yang bekerja di Timur Tengah dari Qatar, Oman, Abu Dhabi, dan Kuwait, Saudi Arabia adalah direkrut besar-besaran oleh SKK Migas untuk balik ke Indonesia. Ya tentunya semua K3S datang. Di sini ada datang Eni, ada Exxon, ada Impact, ada Mubadala semua. Alhamdulillah waktu tersebut di 2011 saya mengelamar ke ini dan di BP juga di Papua. Alhamdulillah ada 3 company waktu itu yang lulus. Ada ke Impact, ke BP Tangguh dan ke Eni. Dan akhirnya saya memutuskan untuk join ke ini Eni Indonesia yang sampai saat ini masih bekerja di Eni Indonesia di Kalimantan Timur. Ini bagus ini Pak Dahlan. Pak Dahlan ini pengalamannya ini pada anak kampung dasarnya ini.
Kalau Pak Dahlan ini saya asal dari Ulegli ya, Bandar 2. Jadi Bandar 2 Pidijaya, tapi sudah melanglang buana ke kemana-mana, ke Timur Tengah, sudah 25 tahun pengalaman di bidang migas. Kemudian Pak Dahlan lihat, ini Aceh ini kan uh, ladang Arun Gas kan sudah habis, ya kan? Sehingga PT Arun sejak tahun 2016 ditutup. Apa ada peluang baru supaya ini Aceh ini tidak tergantung sumber ekonominya hanya dari APBA atau APBD yang berdasarkan pengalaman daripada Pak Dahlan ini yang sudah melalang buana dengan adanya temuan-temuan baru terhadap blok gas baru yang ada di Aceh. Iya, kita sebenarnya ikut bersyukur dan berbangga. Ya, ya. Salah satu temuan yang terbesar di dunia di tahun 2024 adalah ada di Aceh. Temuan yang terbesar di dunia gas ada tiga. Yang pertama di Kalimantan Timur, yang kedua ada di Aceh, dan ada satu di negara yang lain. Artinya kita cukup berbahagia. Aceh ini merupakan daerah-daerah yang berkah, kalau kita katakan. Temuan ini yang kita lihat apa yang sudah dirilis oleh SKK Migas, di mana blok Sot Andaman ini mengandung 6 TCF. Kalau kita katakan 6 TCF itu kalau di tahun 2024 itu merupakan mungkin temuan yang terbesar lah. Yang terbesar setelah adanya Larean 1, maka ini adalah satu hal yang perlu dikembangkan. Artinya oleh pemerintah Indonesia tentunya perlu konsolidasi juga dengan pemerintah Aceh karena Sot Andaman ini adalah berada di area Aceh. Tentunya adalah sebagai kita tahu berada di atas 12 mil atas ini adalah pembagian hasil antara Jakarta dengan Aceh mungkin 70-30 kalau di darat adalah 70-30 untuk Aceh dan ini sebaliknya. Ini mungkin sudah ada di Undang-Undang UU PH Aceh, semua sudah ada. Bahkan dengan ada Undang-Undang UU PH ini, turunan dari UU PH ini adalah muncul PP nomor 23 tahun 2015, di mana Aceh ini adalah mempunyai suatu kekhususan untuk mengelola migas sendiri. Maka dengan adanya temuan Andaman, Sot Andaman ini, harapan kita adalah kekhususan ini bisa dijalankan. Tentunya adalah sinergi antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Di mana Menurut Pak Dahlan ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh ini agar yang ditemukan 6 TCF ini di Sot Andaman ini yang kata Pak Dahlan tadi itu bisa bermanfaat untuk pembangunan Aceh ke depan? Kita ya, kan dulunya kan ada Pak Dahlan ini ada dulu alumni PT Arun ini. Apa mungkin enggak PT Arun kita kembangkan kembali ini yang Arun ini sehingga bisa jadi shore base-nya terhadap temuan migas di daerah offshore yang di atas 12 mil yang seperti Pak Dahlan katakan tadi. ya, kalau kita lihat Sot Andaman ini adalah berada di atas antara Luk Semawe dengan Birun. Di Oh. mana saat ini, ya menurut informasi yang saya dapatkan, Sorbes itu udah dipakai di Krungkuko, Losmawe. Di mana Sorbes ini untuk logistik, untuk transportasi, material-material waktu drilling di offshore, pipa dan sebagainya, itu adalah udah dipakai dari Losmawe, Krungkuko. Itu adalah menurut info. Tapi data akurat mungkin itu perlu kita konfirmasikan kepada Mubadala sendiri atau SKK Migas yang lebih tahu datanya sana. Nah, dengan adanya temuan Sot Andaman ini yang lebih dekat area antara Birun dan Luk Semawe, maka potensial untuk pengembangan ataupun eksploitasinya ke depan
itu adalah area Luk Arun yang sudah ada itu lebih bagus, lebih potensial. Kenapa? Di sana sudah ada sarana, baik sarana storage loadingnya, sarana utilitiesnya, sarana perumahannya, dan lahan sebagainya untuk transportasi darat lebih mudah, dan lapangan terbangnya. Ini adalah suatu hal yang cukup bagus dikembangkan. Apalagi jika processing gasnya dari offshore nanti mungkin membadala seperti apa PUD yang keluar, apakah itu berupa FPU atau FPSO, dari FPU atau FPSO nanti subsea pipeline itu lebih bagus di piping line ke Losmawe, di mana Losmawe, Batufat, Belang Lancang, Krungkuku itu akan tumbuh kembali. Nah, gas yang paling besar nanti akan menyerap, dan kita mungkin udah pada tahu, Mubadala juga udah pernah merilis di eh, ke ke media yang bahwa sudah ada MOU penandatangan dengan Pupuk Iskandar Muda sebagai pembeli gas. Mana gas yang dibutuhkan oleh Pupuk Iskandar Muda adalah cukup besar, dan ke depan dengan jika Losmawe ini sebagai processing plant yang dijalankan oleh Mubadala, ini adalah cukup bagus. Akan tumbuh kembali industri petrokimia di sana. PIM 1 sudah jalan, PIM 2, dan bisa mengembangkan PIM 3, dan bisa nanti aromatik yang udah lama tidak hidup bisa dihidupkan kembali, dan akan tumbuh dengan petrokimia yang lain. Itu kita bisa lihat, kita contohkan yang ada di Bontang saat ini, Kalimantan Timur. Sumber gas yang ada di Kalimantan Timur yang hidupkan PT Bada LNG. Di samping PT Bada LNG itu tumbuh petrokimia, pupuk Kaltim sampai 5, ada metanol plant dan sebagainya. Nah, harapan kita kepada pemerintah Aceh, apa harapannya? Pemerintah Aceh adalah harus cepat-cepat melakukan lobby dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan impian masyarakat Aceh supaya Aceh menjadi daerah penghasil LNG kembali, di mana sumber gas yang ada di offshore, harapan masyarakat Aceh adalah diprosesingkan kembali di Losmawe. Walaupun Losmawe kita tahu LNG plant yang lama itu adalah udah tua, tetapi hal itu adalah hal yang wajar dan itu bisa dimodifikasi kembali. Semua sarana sudah ada, semua fasilitas sudah ada, lahan dan tanah sudah ada. Ini hidup kembali, masyarakat juga akan tumbuh ekonominya. Ini harapan kita. Harapan yang kedua, pemerintah Aceh, bagaimana kita lihat saat ini adalah Mubadala, udah mulai memposting peluang-peluang kerja untuk proyek. Dari level senior manager sampai level koordinator saat ini Mubadala udah merilis di website Mubadala. Nah, pemerintah Aceh saat ini adalah wajib melakukan lobby atau negosiasi baik dengan pemerintah pusat maupun dengan Mubadala untuk melakukan rekrutmen kepada putra-putri lokal Aceh. Di mana nanti ada istilahnya TOP, Training Orientation Program, yang harus harapan kita adalah putra-putri Aceh dari fresh graduate dari Universitas Syah Kuala, fresh graduate dari Politeknik, fresh graduate dari Unimal. Ini adalah sebagai putra-putri daerah yang harus direkrut untuk mengembangkan proyek Andaman 3. Jadi tidak hanya putra-putri daerah ini jadi penonton, sedangkan gasnya dialirkan di area Aceh. Jadi apa yang dilakukan? Jika benar Mubadala ini udah proven dan PUD udah approve, maka dari sekarang untuk melakukan familiarisasi ke Universitas Syah Kuala, familiarisasi kepada Unimal, familiarisasi kepada Politeknik, apa yang sudah didapatkan, dan kapan akan mulai di-hire putra-putri daerah Aceh, terutama adalah dari Universitas Syah Kuala, Politeknik Losmawe, dan Unimal Losmawe. Pak Dahlan, ini kan sekarang kita baca di media ini kan ada semacam keengganan daripada pihak kontraktor untuk shore base-nya di Losmawe. Ya. Katanya karena itu terlalu agak dalam tanda petik agak susah diatur. Maka lagi dicari peluang adalah shore base-nya ke Sabang
atau ada keperluan atau pipanisasi langsung ke Sumatera Utara. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh supaya ini shore base-nya tetap ke Lusmawe dan sehingga baik sampai itu buya krung tudang-dang buya tamang merezeki. Kan sehingga ini kan sumber pendapatan baru bagi Aceh. Dan seperti kata Pak Dahlan tadi, sebenarnya pemerintah daerah harus proaktif, Luk Semawe proaktif, Aceh Utara proaktif, pemerintah Aceh begitu juga. Sehingga anak-anak kita yang baru ini Aceh ini punya peluang dan kesempatan untuk berbakti dan bekerja di sana. Tidak hanya Pak Dahlan yang sukses saja, tapi ke depan banyak akan muncul dahlan-dahlan yang lain di dunia migas ini. Insya Allah, ini harapan kita Pak Adli. Harapan kita adalah yang sudah ada shore base ini, kalau prinsip ekonomi adalah mereka lihat yang lebih dekat dengan uh, platformnya, dekat dengan floating roofnya, floating APU-nya, di mana transportation cost jika ditaruh di Sabang, wah, nanti pakai kapal dari Sabang butuh waktu yang lama untuk sampai ke platform APU-nya. Maka itu hal yang tersebut itu harus dilihat juga. Jadi jika memang ada pelabuhan di Losmawe dan di sana udah ada sumber logistiknya, apa namanya shore base-nya yang bekas PT Harun, di sana juga udah ada Pupuk Iskandar Muda, Pelabuhan Kruku. Ini adalah kalau menurut saya cara ekonomis lebih bagus di Losmawe dikembangkan. Karena kalau di Sabang itu dibangun baru, ya juga perusahaan memikirkan cost. Jadi capek istilahnya itu modal awal yang dikeluarkan oleh perusahaan itu lebih besar untuk membangunkan shore base yang baru di Sabang. Maka apa yang sudah ada ini ada istilahnya nanti kalau kita katakan di oil and gas FSA, Fasilitas Share Agreement. Share Agreement itu fasilitas yang sudah dimiliki oleh company lain. Tetapi company yang baru datang investasi di Aceh bisa join ke fasilitas yang ada. Di mana istilahnya nanti rental, sewa. Ini adalah lebih murah dan lebih mudah daripada dibangun baru, shore base-nya di Sabang, bangun baru lagi, uh, cost untuk pembangunannya itu lebih besar. Maka mungkin kalau pendapat saya, yang pengalaman saya, yang saya lihat di daerah Kalimantan Timur, mungkin di daerah Sulawesi, adalah pemerintah menggalakkan fasilitas sharing agreement yang sudah ada. Ini adalah di mana kita tahu ini adalah apa sama-sama aset negara. PT Harun merupakan juga aset negara yang sudah lama di bawah mungkin di bawah Kementerian Keuangan juga. Apalagi nanti masuk mubadalah itu adalah merupakan objek vital nasional juga yang tentunya adalah untuk negara dan untuk Aceh sudah pasti itu adalah harapan kita. Tapi Pak Dahlan kan blok Andaman ini kan bukan satu Pak, ini ada Andaman 1, Andaman 2, Andaman 3 yang dekat ke Luk Semawe itu Andaman berapa Pak Dahlan? Andaman 1 dan 2 ini adalah berada di areanya Luk Semawe, Birun, Luk Semawe. Sedangkan Andaman 3 itu berada di daerah PD Jaya yang kemarin kita tahu dibor oleh Repsol. Andaman 3 ini adalah di bawah BPMA, di mana Andaman 3 hasil Repsol pengeborannya belum berhasil, belum ada rezeki. Dan menurut info, Repsol sendiri saat ini telah keluar dari Aceh. Ini sangat kita sayangkan sebenarnya. Di mana itu peluang untuk membawa investasi besar. Repsol adalah perusahaan besar dari Spanyol, tapi apa namanya tiba-tiba bisa meninggalkan Aceh. Ini tanda tanya besar buat kita dan buat teman-teman BPMA. Kenapa ada apa sampai Repsol yang habis mengobor Andaman 3 ini sampai meninggalkan Aceh. Ini adalah harapan kita ke depan. Mubadalah ini serius dan jangan sampai terjadi suatu friksi yang bisa menimbulkan investasi di tengah jalan adalah putus. Ini adalah tidak kita inginkan. Mudah-mudahan ini adalah kerjasama
yang kita harapkan. Nanti pemerintah Aceh saling membantu dengan Jakarta. Nah, tentunya adalah win-win solution. Dua-duanya menguntungkan. Harapannya Aceh menguntungkan dan pusat menguntungkan. Nah, ini Andaman 2 dan Andaman 1 adalah lebih dekat dari daerah Aceh Utara. Mungkin kalau Andaman 3 adalah daerah PD dan PD Jaya. Kalau Tangkuluk satu itu, Itu adalah berada di eh, Andaman. Juga itu berada di daerah dekat dengan Birun. Dekat dengan Birun, itu lebih potensial ke adalah Lusmawe. Di mana Andaman 2 adalah ada Primer Oil udah masuk. Primer Oil itu Harbor Energy. Harbor Energy juga sudah melakukan eksplorasi di Aceh dan kita dengar juga ada potensial juga walaupun tidak sebesar apa namanya Larean satu yang South Andaman yang punya Mubadala. jadi ini kan Pak Dahlan ini kan tadi Pak Dahlan sudah sebutkan bahwa Repsol sudah meninggalkan Aceh. Dan ini adalah bisa menjadi BPMA itu dianggap gagal dalam hal menahan Repsol. Apakah meninggalkan Aceh karena tidak ada cadangan atau karena memang ada preman gampung di dalam pengelolaan BPMA itu sendiri ini? Ini kita perlu transparan Pak Dahlan ini supaya apa? Jangan sampai ini kan isu migas, mineral ini seperti ditutupi sekarang ini. Hanya orang-orang tertentu yang tahu sehingga ini perlu masyarakat banyak ini juga tahu karena perjuangan ini panjang ini. Sehingga kita pengelolaan minyak dan gas bumi itu di Aceh bisa dilibatkan. Jadi bagaimana menurut pendapat Pak Dahlan ini? Saya melihat BPMA ini adalah mayoritas anak-anak muda dari Aceh. Kita bangga yang BPMA ini eh, hampir semua mungkin dari struktur organisasi kepala BPMA, deputi operasi, deputi perencanaan dan sebagainya, mungkin teman-teman dari pengalaman mungkin ada yang baru 5 tahun, 6 tahun. Dan mungkin kalau faktor muda itu mungkin sifat emosionalnya masih tinggi mungkin Pak ya. Emosionalnya masih tinggi mungkin kurang labil dalam pengontrolan emosi. Mungkin ini pendapat pribadi saya supaya saya lihat ini. Akhirnya mungkin karena ilmu di sini, ilmu apa namanya, cari investasi ilmu negosiasi. Negosiasi ini take and give. Kita nggak boleh terlalu keras. Mungkin kalau terlalu keras orang lari. Kalau orang Aceh terlalu keras, ini ya kalau orang luar datang apa namanya ngomong orang Aceh kok terlalu gini. Jadi belum 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 mau duduk di meja, mau ngajak ngopi dulu udah mau masuk pintu udah langsung balik badan. Istilahnya gitu. Jadi ini mungkin kultur ini yang harus kita rubah. Kultur ini harus kita apa namanya lihat kembali. Yang kedua, BPMA ini adalah kalau kita lihat dari struktur apa namanya undang-undang migas ini di pasal bab 1 di PP nomor 23 tahun 2015 dia pengelolaannya dari 0 sampai 12 mil laut. Artinya mungkin Repsol kemarin adalah itu berada di bawah BPMA. Nah, BPMA sendiri sebenarnya adalah cukup bersyukur dengan ada Repsol. Nah, kalau istilahnya kita itu kalau perlu kita kasih apa yang kita kasih supaya jangan lari lah orang kalau perlu. Kalau kita perlu kita kasih apa namanya ya eh, kalau kata orang Aceh apa namanya mulia Subel-subel. mulia 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 Waris, Jame. Anu Papuan. Mulia Ranu Labuan. Ya, Melupakan nah, Bapak Sekarang. bahasa Acehnya yang nah, jadi istilah Haji danyo urang Aceh kemuliaan jame harus datangkan dulu awai. Jadi jangan mentang-mentang saya jadi kepala BPMA, pengurus BPMA, semua orang lain kita anggap nggak tahu, orang lain kita nganggap apa namanya lagi apa sangku Kasim dan Jungan. Ya, ya.
Ah, jadi istilahnya ya kan, ini mungkin yang harus dibenahi. Yang ketiga, menurut Lun Kalen, di PMA ini adalah ada suatu kewenangan yang kita lihat ini adalah eh, kalau kalau saya analisa saya, BPMA ini ada suatu tim pengawas juga. Tim pengawas ini kalau dilihat di bab apa di Undang-Undang PP nomor 23 itu ada tim pengawas. Nah, tim pengawas ini yang terbentuk apakah orang yang kalau di PP ini di pasal bab 2 pasal pasal bab 2 pasal berapa itu mengatakan tim pengawas ini adalah direkrut oleh gubernur dari masyarakat yang mengerti tentang migas. Apa tugas tim pengawas ini? Tim pengawas ini adalah mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan oleh kepala BPMA dan strukturnya, dan tim pengawas ini berhak menanyakan sejauh mana perkembangan investasi blok di onshore atau 0 sampai 12 mil darat yang dilakukan pengawasan oleh BPMA. Nah, ini mungkin nggak jalan tim pengawasan ini karena atau mungkin saya nggak tahu juga ini seperti apa yang ada saat ini di BPMA. Nah, kalau kita lihat mungkin BPMA ini adalah suatu kebanggaan buat Aceh. Ya, karena ini adalah hampir sinergi atau sejajar dengan SKK Migas. Sejajar kalau kita lihat secara hukum sejajar dengan SKK Migas. Nah, onshore atau 0 sampai 12 mil diurus oleh Aceh BPMA, 12 mil ke laut diurus oleh SKK Migas. Jadi ini adalah sebenarnya ini taruhan bargaining kita Aceh ini mampu mengelola migas sendiri. Tetapi dengan ada Repsol yang saat ini tidak melanjutkan, maka BPMA dan sebagainya ini perlu kita lihat ada apa sebenarnya di BPMA sendiri. Ini perlu ini eh, termasuk kegagalan daripada Aceh dan BPMA dalam hal mempertahankan Repsol untuk tetap melakukan eksplorasi migas eh, di wilayah kewenangan Aceh. Jadi berarti ini Pak Dahlan gas yang ditemukan yang baru ini adalah di atas 12 mil. Begitu Pak Dahlan? Dan kewenangan pemerintah pusat melalui SKK Migas. Ya, Karena ini pemirsa yang perlu kita ketahui bahwa kewenangan Aceh itu hanya sampai dengan 12 mil. 0 sampai 12 mil. Dan itu kewenangan BPMA, Badan Pengelola Migas Aceh. Sedangkan di atas 12 mil itu adalah kewenangan daripada SKK Migas. Walaupun itu kewenangan SKK Migas, apabila ada sumber pendapatan sumber migas ada di sana, Aceh itu tetap mendapat 30% di luar kewenangan Aceh. Kewenangan Aceh yang di atas 12 mil ini. Ini memang sudah menjadi hukum internasional karena kewenangan negara itu adalah 12 mil. Kemudian ini ini Pak Dahlan ini, maaf Pak Dahlan ini, saya ini kan orang awam ini di bidang migas ini kan saya tetapi Pak Dahlan, bagaimana supaya migas ini, apa yang harus dilakukan konkret aja Pak Dahlan ini, pemerintah Aceh supaya sumber cadangan migas yang ditemukan di Tangkuluk itu yang oleh pihak Mubadalah yang katanya jauh 166 km dari wilayah timur laut Banda Aceh seperti arah Sigli atau arah Biring ke atas itu bisa bermanfaat untuk kita yang di darat ini. Ya. Contohnya misalnya ini kan masih tarik menarik ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah supaya Arun itu bisa hidup kembali. Jadi kan Aceh sekarang kan dua ini. Arun itu udah mati suri ini. Arun mati suri, tidak ada ekonomi, masyarakatnya lemah. Tapi diharapkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh ini, sehingga Arun ini berfungsi, Mubadalah itu mau shore base-nya di Arun. Konkret Pak Dahlan, apa yang harus dilakukan? ya, kita mengacu kepada PP nomor 23 2015. Memang kalau kita baca tadi saya baca secara detail.
PP itu adalah bukan hanya BPMA yang dijelaskan. BPMA itu adalah hanya ada satu bab daripada PP tersebut, di mana ada bab-bab yang lain jika ada temuan gas di atas 12 mil laut. Maka itu ada kalau kita lihat di bab 5 mungkin, di mana konsep kontrak kerjasama antara K3S atau kontraktor PSG sebagai operator dengan pemerintah pusat dan di bawah Kementerian SDM. Nanti konsep kerjasama ini kalau kita lihat di undang di PP nomor 23 2015 itu harus ada suatu persetujuan dari gubernur juga. Artinya izin konsep ini adalah izin dari pusat harus ada juga apa namanya melalui eh, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan DPRA. Nah, ini mungkin yang harus dijalankan. Dijalankan artinya apa? Eh, Kerjasama antara Pemda dan Jakarta dengan tentunya Kementerian SDM dan SKK Migas khususnya untuk Blok Andaman itu harus didetailkan lagi, didiskusikan detail. Apa yang dilakukan? Kalau perlu dibentuk suatu apa namanya tim khusus. Jadi jangan tim khusus, jangan apa namanya diwakilkan ke BPMA lagi. Jika diwakilkan ke BPMA, dia akan timbul dua satuan yang dengan apa namanya dua SKKM. badan pemerintah yang sama-sama legal secara hukum. Jika memutuskan suatu keputusan, bagaimana caranya? Jadi ini kalau kita lihat mungkin Pak Adli yang lebih paham secara hukum, penafsiran secara hukum. Tetapi adalah alangkah ini mungkin pemikiran saya, alangkah baiknya pemerintah Aceh membentuk suatu tim khusus untuk Andaman atau South Andaman, yaitu untuk membahas secara detail tentang mubadalah ini dengan pemerintah pusat. Tim khusus yang dibentuk ini harus adalah orang-orang yang mengerti migas. Kalau tidak kita sama aja. Konyolom, Hanato Hoja, 16 para halom. Jadi harus orang yang ngerti ngajak sejauh mana yang sudah dijalankan saat ini. Apa yang akan menguntungkan Aceh dengan ada mubadalah ini ke depan? Apakah ada suatu sistem nanti pembangunan? Udah konform belum pembangunannya onshore ataupun fasilitas processing di Losmawe? Nah, sampai saat ini pemerintah Aceh harus tahu sudah konform atau belum. Nah, titik penyerahan gasnya, meteringnya ada di mana? Nah, di situ nanti akan ketahuan pembagian 70-30 dari mana kita tahu. Dari metering. Metering itu adalah argo, argo jalannya minyak, argo jalan gas. 24 jam ngalir dari sumur, Baik. itu harus ada orang yang bisa baca, harus ada orang tahu. Dan setiap hari, itu harus gubernur harus dapat laporan. Berapa ngalir gas hari ini dari Mubadalah? Nah, tentunya aliran gas itu harus dibangun metering itu ataupun meter argo itu harus ada di darat supaya semua orang bisa lihat. Kalau dibangun di laut, tentunya nggak ada yang tahu. Anjir tagalan, tojak gede dengan laut tertu kilo. Makanya berkepentingan shore base-nya di darat Ya, supaya kita ya bisa betul. lihat itu. Ya betul. Gitu. Makanya ini pemerintah Aceh ini perlu membentuk, kalau saran Pak Dahlan, membentuk tim khusus yang menangani tentang migas ini yang bukan hanya dilakukan secara teknis oleh BPMA. Begitu, Pak? Ya, ya. Jadi ini dikasih wewenang khusus. Tim khusus ini adalah langsung lapor ke gubernur menurut pendapat Lun adalah seperti itu. Yang lebih good. Jadi supaya tidak tumpang tindih tugasnya. Karena wewenang BPMA adalah sesuai undang-undang tadi, PP tadi, dia sampai 12 mil. Kalau dia ikut campur menyetrum apa namanya ke di atas 12 mil, maka dia akan timbul wewenang yang punya kuasa SKK Migas diambil oleh Melampaui BPMA. melampaui kewenangan.
Yes, Kalau dia BPMA yang diberi tugas, dia itu ya, melampaui kewenangannya. Jadi ini harus gubernur sendiri. Berarti yes, gitu, Pak. Jadi gubernur yes, sendiri yang proaktif untuk menjaga supaya gas baru ini yang ditemukan di daerah yang oleh Mubadala ini betul-betul ada kontrol dari pemerintah Aceh. Yang ya, kedua, uh, kata Pak Dahlan tadi, kalau perlu shore base-nya adalah di Luk Semawai. Karena itu lebih memungkinkan. Sehingga Luk ya, Semawai itu bisa hidup. Tidak dicari alternatif-alternatif lain. Kalau ya, seandainya masalah keamanan macam-macam, itu saya kira itu tugas kepada gubernur. Kita ini kan bisa belajar bagaimana dulu Pak Muzakir Walad melobi gas Arun yang dulu yang tahun 74 base-nya di Luk Semawai, tidak dibawa ke tempat lain. Kemudian Pak Dahlan, uh, itu kan gas yang ditemukan di sana itu kan 6 TCF. 6 ya. TCF itu dengan gas Arun dulu berapa beda enggak persentasenya ini? 50% gas Arun dulu. Dulu mungkin Exxon dia berapa? 14 TCF atau 17 TCF. Artinya dengan Arun dulu 16 TCF, 14 TCF, itu LNG tren sampai 6 tren. Bisa 30 tahun hidup LNG. Artinya Ya, ya. apa? Dengan Mubadala ini 6 TCF separuhnya, bisa running 3 tren LNG, itu bisa 30 tahun, 40 tahun ke depan. Itu gambarannya. Belum lagi nanti ada production kondensatnya dan sebagainya. Itu saya kira itu adalah cukup bagus buat Aceh ke depan menjadi sebagai daerah pengekspor LNG kembali. Aceh ke depan kita renung sama dengan tahun jaya-jayanya PT Arun. Mudah-mudahan ini adalah harapannya jaya PT Arun kembali akan tumbuh walaupun nanti dengan skenario baru dan kegagalan-kegagalan dulu. Kenapa di PT Arun banyak putra-putra daerah Aceh untuk kita jangankan untuk bekerja untuk anak-anak dari Syah Kuala Universitas Syah Kuala untuk kerja praktek aja susah. Ya, ya kerja praktek anak Unsia, anak Politeknik ke mobil oil begitu susah. Nah, hal seperti itu mungkin ini adalah saatnya kita merenung, saatnya kita mengkaji apa kegagalan-kegagalan dulu ya yang membuat rakyat Aceh marah supaya jangan marah lagi. Ini mungkin tugasnya pemerintah Aceh belajar kegagalan dulu, belajar apa yang terjadi di Arun dulu, rakyat miskin, warga samping PT Arun nggak punya rumah. Nah, jangan ke depan, jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Nah, tugasnya Pemda atau gubernur untuk melobi Jakarta jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, apa yang dilakukan mungkin untuk meyakinkan itu supaya smooth, ya artinya adalah semua putra-putra daerah yang saat ini mungkin nganggur nanti dikasihkan suatu pekerjaan, apakah jadi security, jadi sopir. Sebenarnya ribut itu karena lapar. Anak ya, intinya manteng. Mereka karena buat je ke sopir, je ke tapam, je ke tukang kona liang, je ke tukang rabaje inan, je tukang masak. Gak ada ribut ya. Nyan manteng intiji. Dan nyan nyan kan dia Aceh manteng ya. Nyan penyakit alam mau di daerah manapun seluruh Indonesia bahkan dunia. Ya, apabila urang tayo manusia ini adalah lapar maka timbul yang negatif. Nah, tugasnya apa? Adalah kasih kesempatan, kasih pekerjaan, ya kasih peluang buat daerah. Saya kira investasinya akan aman dimanapun sama. Pak Dahlan, kita udah banyak tadi bicara tentang penemuan-penemuan gas baru di Aceh. Kira-kira Pak Dahlan ini apa tantangan dan kendala di lapangan? Ya kan, baik dari sisi teknik, regulasi, sosial politik, sehingga gas yang ditemukan baru ini benar-benar bermanfaat. Pertama untuk rakyat Aceh, yang kedua bermanfaat untuk industri baru di Aceh, ya kan? Sehingga Luk Semawai yang sudah mati suri itu bisa hidup kembali. Kira-kira bagaimana menurut pikiran Pak Dahlan? Iya, eh, pertama sekali mungkin
adalah Aceh ini dikenal daerah bekas konflik. Jadi orang secara politis mungkin apa namanya agak takut kalau ke darat seperti apa, di darat nanti jadinya seperti apa. Nah, hal ini adalah tugas daripada gubernur bisa meyakinkan Mubadala dan pemerintah pusat yang bahwa itu saat ini Aceh adalah kondusif dan aman bagi investor semua. Nah, investor semua apa yang dilakukan itu? Jadi untuk pengembangan gas di darat ini tidak ada yang apa yang dibayangkan oleh investor saat ini. Nyatanya yang kita lihat adalah di Medco. Medco itu di darat yang berada di daerah ke ID, di atas ID ke atas sana, mungkin di kebun sawit lagi. Itu adalah nyatanya sampai saat ini bisa dan jalan. Nah, ini mungkin apa namanya untuk meyakinkan investor yang bahwa di Aceh ini masih aman. Yang kedua, dengan skenario yang lain adalah pemerintah Aceh menawarkan supaya dilibatkan BUMD-BUMD yang ada. BUMD yang ada di Aceh adalah PEMA. PEMA ini nanti dalam hal bisa melakukan participation interest. Participation interest di Mubadala. Nah, secara undang-undang atau peraturan pemerintah bahwa satu daerah participation interest mungkin sekitar 10%. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada duit PEMA untuk investasi? Sebagaimana kita tahu ini adalah investasi ini adalah laut dalam. Laut dalam investasi yang cukup besar. Tidak semua company bisa masuk ke dalam laut dalam investasi besar. Nah, mungkin ini nanti negosiasi antara gubernur sebagai Pemda Banda Aceh di Aceh dengan Jakarta untuk melibatkan PEMA dengan sistem participation interest seperti apa. Artinya apakah ada suatu sistem yang 10% ini adalah secara legal dimiliki oleh Aceh, tetapi nanti mungkin apakah bisa modalnya tetap modal mubadalah dengan ada sistem adalah deviation ataupun penurunan harganya setiap tahun dipotong berapa keuntungannya. Mungkin selama berapa tahun akan lunas 10% itu. Taruh misalnya 10 tahun lunas sebagai investasi awalnya yang punya participation interest Aceh tadi. Setelah 10 tahun, maka yang 10% ini adalah utuh jadi PAD daerah. Hmm. 10% PAD daerah. Jika misalnya ada saham Aceh 10% di atas 10 tahun, artinya karena ini adalah mungkin mubadalah ini adalah apakah growth split atau apakah growth recovery. Nah, ini adalah ada istilahnya nanti adalah pemerintah mengembalikan modal awal kepada kontraktor. Kalau istilah di oil and gas ada growth split, ada cost recovery. Nah, nanti di sistem itu mungkin wacana ini diagungkan atau dijalankan dari pemerintah Aceh supaya dengan ada ini adalah Aceh ini merasa memiliki. Aceh ini Mubadala ini yang punya pemerintah Aceh, ownernya Aceh. Jadi apa namanya kalau orang Aceh udah merasa memiliki, artinya yang po tanyo aset-aset tanyo kepo dapat garu. Karena yang aki-aki jiwa katanya wajib. Begaduh Mungkin cok dia hak rahung. Eh? Rahung jadi nah kalau bisa kita bayangkan kemnya 10% mantengnya dikasih ke Aceh Acehnya wacana yang pegah mungkin apa namanya membangun rumah duafa fakir miskin anak yatim beasiswa anak-anak fakir miskin SD SMP anak SMA itu bisa kita bayangkan gratis dan itu dana CSR nanti akan tumbuh itu bisa tumbuh apa namanya dari dana CSR aja itu cukup besar nanti bisa kita bayangkan. CSR di daerah Aceh Utara
Lusmawe, Biren, dan seluruh Aceh dan sebagainya. Ini adalah duit besar. Duit besar dan ini bukan apa namanya, bukan duit receh. Ini yang harus yakin pemerintah Aceh dan harus benar-benar meyakinkan investasi bahwa Acehnya aman. Dan nggak usah khawatir, kamu sebagai Pemda Aceh ngomong ke Mubadala dan ke Jakarta, kamu yang mengawasinya. Kamu sebagai putra daerah yang menjaga keamanan Aceh. Ini kan dengan adanya temuan-temuan gas baru ya kan di Aceh yang lagi eksplorasi pun lagi dilakukan oleh beberapa grup baik di onshore maupun offshore. Apa perlu enggak do grand design migas Aceh perlu dilakukan sehingga Aceh itu punya grand design terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi untuk masa depan. Iya, perlu sekali Grand Design Aceh ke depan. Grand Design Aceh ke depan artinya apa? Pengembangan industri migas di Aceh dengan adanya Mubadalah masuk gas receivingnya di onshore atau di darat, pengembangan ke depan industri hilirnya akan berkembang. Industri hilirnya baik dari pupuk, petrokimia, tentunya ini akan menjadi sebagai lahan apa namanya ekonomi akan tumbuh, lapangan kerja akan tumbuh. Nah, ini udah pasti jika ada sumber gas, maka hilirnya akan tumbuh. Itu di mana-mana. Bahkan itu jangankan di Aceh, di Qatar kita lihat itu tumbuh industri hulu migas, industri hilir, datang investasi berbondong-bondong. Datang investasi dari Korea, dari Jepang, bangun petrokimia, bangun pabrik pupuk. Nah, nanti itu adalah tugasnya daripada Dinas Investasi di Aceh untuk mengajak yang bahwa Los Mawai ini udah ada sumber gas. Artinya bahan baku dekat, bangun lahan dekat, keamanan bisa, bahan baku murah, keamanan mudah, dan bangun pabrik, maka investor akan tumbuh. Kenapa? Margin yang dia dapatkan, keuntungan yang dia dapatkan, investasi itu besar. Nah, ini yang harus digalakkan. Kenapa seperti Aceh di tumbuh masa masa tahun 80-an dulu. 80-an dulu tumbuh pupuk Iskandar Muda, tumbuh ASEAN, tumbuh KKA. Itu akan tumbuh Grand Design ke depan. Yang penting adalah kuncinya gas harus di darat. Maka investasi Grand Design ke depan perkembangan. Baik kalau tidak jadi di Los Mawai misalnya dikembangkan di daerah yang baru. Apakah nanti dibuat di daerah baru? Mau dibuat di daerah misalnya Krung Raya Aceh Besar atau mau dibuat di Sabang suatu daerah yang mudah dan itu adalah cukup kondusif keamanan, itu adalah cukup bagus juga. Sekalian bangun LNG di Sabang. Jadi Sabang akan berkembang. Semua nanti kapal dari Timur Tengah akan visit untuk loading, offloading LNG, semua dan sebagainya, itu akan tumbuh juga. Itu bisa. Itu harapannya ke depan masih banyak. Yang penting adalah processingnya harus di darat. Kalau processingnya dari floating production unit atau floating production storage offloading FPSO di laut semua, maka efek kepada Aceh adalah tidak dirasakan oleh masyarakat sama sekali. Karena itu processing di laut, langsung pipa di bawah laut, dan di offloading lagi di LNG atau floating LNG, maka darat tidak melihat apapun. Hanya adalah pekerja saja yang merasakan. Ini mungkin harapan kita masyarakat Aceh supaya benar-benar Pemda mengawasi ini dan bisa dibangun di darat, tidak mesti di Los Mawai. Mana saja daerah yang kondusif, yang bisa investasinya atau kapeknya atau modal awalnya mubadalah rendah, yang bisa menguntungkan buat mubadalah dan buat pemerintah Indonesia dan khususnya untuk Aceh, maka dimanapun boleh. Yang penting di daerah Aceh. Terima kasih Pak Dahlan. Ini Pak Dahlan ini kita udah diskusi panjang ini, ya kan? Sudah hampir 1 jam diskusi membahas tentang migas Aceh dan prospek
yang bisa bermanfaat untuk Aceh. Yang penting ini sinergitas. Sinergitas antara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota. Kalau memang kita mau mengarahkan ini gas, yang penemuan gas ini di shore base-nya ke Luk Semawe, saya kira Pemda Aceh Utara Lama, ini kan Aceh Utara Lama ini. Kalau mau menghidupkan kembali ini Aceh Utara ini, Pemda Biren, Luk Semawe, Aceh Utara harus bersatu melobi pemerintah dan pengusaha itu sendiri dan pemerintah itu sendiri sehingga Aceh ini bisa terasa manfaat dengan kehadiran migas baru, temuan migas baru di Aceh. Kira-kira dari Pak Dahlan itu sendiri melihat perkembangan terbaru di Aceh ini, kira-kira misalnya perlu tak literasi migas diperbanyak di Aceh. Ini kan sekarang ini kan bicara minyak dan gas bumi migas di Aceh hanya elit yang tahu. Sedangkan secara masyarakat umum dia tidak tahu dan tak paham barang apa ini. Mungkin ini apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Pak Dahlan yang sudah mengerti tentang migas, yang sudah berpengalaman melanglang buana di dunia migas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang sudah 25 tahun ini, sehingga masyarakat Aceh ini teredukasi baik terhadap migas, sehingga migas ini bermanfaat untuk pembangunan masa depan Aceh. Jadi Aceh ini tidak dijadikan sebagai provinsi seperti dikatakan sekarang provinsi termiskin di Aceh. Mudah-mudahan dengan ada migas ini Aceh ini bisa menjadi Kalimantan Timur minimal seperti yang di mana Pak Dahlan ini berkarya sekarang ini. Silakan Pak Dahlan. Baik, harapan kita memang kita lihat daerah lain mengembangkan putra-putri daerahnya untuk menguasai migas seperti di Cepu. Cepu ini ada suatu training center di mana semua daerah mengirimkan orang-orang ataupun anak-anak yang fresh graduate untuk training di Cepu. Harapan kita Luk Semawe ini menjadikan suatu kawasan ataupun training seperti Cepu ataupun apa namanya training center migas. Training center migas Aceh ini adalah dengan naungan ataupun apa namanya bantuan dari pemerintah pusat tentunya. Ini adalah lebih bagus apa yang sudah ada di Cepu. Kita lihat Cepu sudah ada seperti itu dan ada saat ini di Bontang, Kalimantan Timur. Bontang ini putra-putri daerahnya di training di Bontang dan nanti hasil training-training orang Bontang ini akan di-hire ke semua perusahaan migas yang ada di Kalimantan Timur. Nah, harapan kita di Aceh juga ada seperti itu, ada suatu badan atau training center yang khusus untuk pengembangan karir anak-anak muda Aceh yang lulusan dari Universitas Fresh Graduate untuk mengembangkan karir di migasnya. Nanti itu adalah suatu lembaga resmi ataupun training center resmi, tentunya di bawah pemerintah pusat. Ada dosennya yang menguasai khusus tentang migas, ada dosennya yang khusus yang experience di migas, baik nanti ada orang yang experience di reservoir, geologis, operation, maintenance, logistik, dan akunting dan sebagainya, itu adalah di training khusus dan punya sekolah khusus dengan migas Aceh. Nanti itu adalah makin bisa merupakan suatu seperti di Cepu, migas ataupun diploma, ataupun bisa nanti sampai kepada suatu apa namanya degree ataupun namanya engineering degree. Mungkin ini suatu hal yang bagus ke depan ini jika butuh technical skill, level manajerial ke bawah, ataupun level supervisor ke bawah, tidak harus dari luar, cukup dari daerah Aceh sendiri sudah banyak putra-putri daerah yang di-hire. Mungkin ini Pak, harapan kita semoga ini terwujud dan terlaksana semua untuk kesejahteraan, kemuslihatan, dan kemakmuran rakyat Aceh. Terima kasih. Terima kasih Pak Dahlan yang sudah bergabung dengan kami di sore ini.
Mudah-mudahan sharing knowledge yang Pak Dahlan berikan kepada kami ini, kepada pemirsa, kepada kami ini semua ini akan bermanfaat sehingga Aceh tetap ke depan bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan adanya penemuan gas-gas baru ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.